Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas metabolisme sel, ya, yang dimana metabolisme sel ini bagian dari pokok bahasan yang akan dijadikan UTS oleh Ibu, selain dari ekologi dan interaksi dengan lingkungannya. Oke. Nah, ketika berbicara tentang metabolisme sel, metabol itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya berubah. Jadi, baik berupa menyusun ataupun memecah itu masuk ke dalam suatu proses metabolisme, ya. Dan tentu saja melibatkan proses reaksi kimia. Ya, seperti itu. Metabolisme itu ada dua kajian pokok. Yang pertama ada anabolisme, yang kedua ada katabolisme. Untuk anabolisme sendiri dari kata ana, ya, itu menyusun, ya, atau membentuk, menyusun, membentuk senyawa yang kompleks dari senyawa yang sederhana, tentu dengan bantuan energi dari luar. Contohnya apa yang sangat penting, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme, kata itu mengurai atau memecah senyawa yang sudah kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh katabolisme, respirasi sel, ya, bukan respirasi secara umum pernapasan ya, tapi respirasi sel dan fermentasi. Oke, kita masuk ke anabolisme. Anabolisme contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Tentu ini dilakukan oleh makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, seperti halnya tumbuhan, karena sifatnya autotrof. Berbeda dengan kita sebagai manusia, ataupun bisa juga ada hewan ya yang sifatnya heterotrof, itu memecah atau mengurai, yaitu proses katabolisme. Nah, ini bisa dilihat ya, proses fotosintesis. Ini sudah tersedia kan CO2, karbon dioksida, ditambah dengan air, itu ya, dengan bantuan energi dari luar, cahaya matahari akan membentuk glukosa, kemudian mengeluarkan oksigen. Tentu sama halnya dengan tumbuhan kan ya, tumbuhan sangat memerlukan karbon dioksida dan juga memerlukan air serta cahaya matahari. Kemudian akan dibentuk glukosa untuk metabolisme tubuh dari tumbuhan tersebut dan mengeluarkan oksigen. Sehingga ketika kita banyak di dekat tumbuhan, itu oksigen akan sangat terasa ya, banyak oksigen. Beda halnya dengan kalau di tempat gersang. Yang kedua, anabolisme yang kedua adalah kemosintesis. Kemosintesis ya. Itu berbantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Itu yang susunnya dari NH4, 2CO3 ditambah 3O2 akan menghasilkan 2HNO2 ditambah CO2 tambah 3H2O dan energi. Ya. Dan ini ya, bakteri ini berperan sebagai energi dari luar. Oke. Next. Nah, tidak terlepas dari peranan enzim, proses metabolisme itu baik anabolisme maupun katabolisme ya, terutama yang di katabolisme, karena enzim sebagai biokatalisator. Apa itu? Ya, dia bisa mempercepat reaksi kimia, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda dalam waktu yang sama. Seperti itu. Berikutnya, struktur enzim. Kita kenal bahwa dia sempurna dan aktif mengkatalis. Ya. Nah, ini. Mohon maaf. Ini ya, yang pertama itu enzim atau yang dikatakan atau nama lainnya holoenzim. Itu terdiri dari protein yang disebut avoenzim. Ada gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu terdiri dari molekul organik yang disebut koenzim dan molekul anorganik atau ion logam, ya. Kalau koenzim contohnya vitamin dan flavin adenodifosfat, ya, FAD, ya. Kemudian kalau molekul anorganik ini ion logam yang dibutuhkan juga ya. Misalnya besi,
mangan, ya, Fe2+, Mn, Ca2+, dan sebagainya. Itu gugus prostetik. Berikutnya, tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap. Dia memiliki atau tidak semua enzim itu hanya ada apoenzim dan kofaktor. Atau ini ya. Nah, ini apoenzim dan kofaktor. Kofaktor itu ini, ion logam, kofaktor, tidak semua. Ya, atau yang termasuk ini gugus prostetik. Ya, seperti itu. Nah, jadi contohnya di enzim ribonuklease pankreas hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi lain. Nah, kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat. Jadi bisa lemah, bisa kuat ya. Jika kofaktor atau logam terikat kuat dengan protein enzim, ya, atau enzim dinamakan bagian prostetik. Beberapa jenis logam sebagai bagian kofaktor dari beberapa enzim dapat dilihat pada tabel bahwa tadi di awal Ibu pernah bilang bahwa Fe2+, Fe3+, itu nama enzimnya oksidase, sitokrom, katalase, peroksidase. Cu, ya, kemudian Cu2+, Zn, Mg2+, sampai Se. Nah, ini nama enzimnya, ya, penyusun kofaktor. Ada juga beberapa koenzim penyusun kofaktor, ya. Ada flaven adenin dinukleotida, senyawa yang dipindahkannya atom hidrogen. Itu yang seperti halnya apa ya, senyawa yang dipindahkan. Jadi berupa seperti kurir gitu. Misalnya NAD kan koenzimnya. Dia nanti akan memindahkan ion hidrida. Ya, NAD menangkap ion hidrida menjadi NH, NAD, NADH. Kemudian reaksi-reaksi lainnya. Jadi koenzim di sini gunanya untuk mengikat dan nanti memindahkan senyawa yang diperlukan. Seperti itu di dalam tubuh. Nah, ini penggolongan enzim ya. Banyak sekali enzim yang telah dinamakan dengan menambahkan. Biasanya enzim itu diakhiri dengan ase. Ya. Ase. Kepada nama substratnya. Misalnya ada urease, amilase, ya. Kemudian tetapi banyak pula enzim yang dinamakan tidak berdasarkan nama substrat. Misalnya ada tripsin, pepsin, ya. Kemudian juga ada enzim yang dikenal atau memiliki dua nama. Ada yang amilase dan ada pula dikenal dengan petialin. Jadi enzim amilase dengan enzim petialin yang ada di dalam kelenjar ludah itu hampir sama. Berikutnya, berdasarkan reaksi yang dikatalis, misalnya transferase. Jadi gimana prosesnya? Jadi reaksi yang dikatalisnya apa? Kalau yang dikatalisnya berupa dipindahkan berarti transferase. Ada yang berisomer berarti isomerase dan sebagainya. Nah, dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dibangun oleh persetujuan internasional. Jadi baik itu di Indonesia dimanapun ya, itu untuk penamaan enzim itu sudah disepakati. Ya, mau kita pindah ke Jepang, ke Korea, kemana itu nama enzim sama. Ya, sistem ini ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas berdasarkan atas jenis yang dikatalisnya. Contohnya ini, klasifikasi enzim. Ya, ada ini yang nantinya banyak kita temui ketika di proses katabolisme bagian respirasi seluler di glikolisis. Ya, untuk menghasilkan asam piruvat dan energi. Nah, ini sifat-sifat enzim ya. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi, menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Ya. Jadi memang dia sangat berpengaruh sekali, tapi dia tidak ikut bereaksi. Enzim bersifat khas spesifik kerjanya, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi sudah ada seperti kunci dan gembok, sudah ada pasangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, enzim itu suatu protein. Lihat, struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Jadi, ternyata, ya, karena enzim itu penting di proses metabolisme, ya, dan enzim itu suatu protein,
maka tubuh makhluk hidup, ya, terutama kita manusia itu sangat-sangat penting sekali untuk mengkonsumsi protein. Ya, oleh karena itu makanan yang memiliki kombinasi yang tepat, ya, karbohidrat, protein, lemak, itu memang protein yang paling tinggi manfaatnya juga, ya, itu harus ada seperti itu. Berikutnya, enzim itu khusus, ya. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Padahal H2O2 itu dia ada di dalam tubuh, ya, yang banyak di organ apa? Di organ hati, ya. Di organ hati itu menetralisir racun, ya. Kemudian amilase, dia hanya untuk mengkatalis amilum yang sebagai substratnya. Ada enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Ya, beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase, ya, lipid lipase itu, ya, dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya. Jadi lemak itu dipecah menjadi gliserol dan asam lemak yang nantinya dia akan masuk ke siklus ke glikolisis, ya, untuk jadi energi. Tapi ketika di dalam tubuh sudah tercukupi, gliserol dan asam lemak itu akan kembali diubah menjadi lemak. Sehingga memang tidak heran kalau misalnya lemak itu dia akan mencari ruang kosong di dalam jaringan tubuh untuk ditimbun kalau tidak digunakan. Seperti itu. Nah, ini cara kerja enzim, ya. Ada substrat ditambah enzim, namanya kompleks enzim. Nah, tadi, ya. Model kerja enzim seperti ini. Kompleks mode yang pertama ada dua, ya. Ada kunci dan anak kunci atau kunci gembok, ya, diusulkan oleh Emil Fischer tahun 1894 bahwa molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dan kuncinya. Ada enzim, ada substrat. Namanya ini kompleks enzim substrat, ya. Kalau induced speed model, ya, lebih baru, ya, diusulkan tahun 58 oleh Daniel Koslet, bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi, berarti perubahan bentuk. Ketika ada enzim, ya, kalau kunci dan anak gembok kan memang menyesuaikan, ya, enzim dengan substrat. Tapi ketika yang induced speed model, ya, ada enzim, substratnya berbeda. Lihat sisi aktifnya berbeda. Tapi ketika ditempeli enzim, substrat itu aktif site-nya akan menyesuaikan dengan enzim. Seperti itu. Sehingga akan dibentuk kompleks enzim substrat. Ya, jadi si enzimnya yang akan menyesuaikan, enzimnya yang akan menyesuaikan. Nah, ini ke sini, ya. Gimana ini teh? Enzimnya yang akan menyesuaikan. Mohon maaf kalau tadi Ibu ini, ya, agak ini. Jadi bukan substrat yang menyesuaikan enzim, salah, ya. Mohon maaf Ibu. Jadi si enzim yang akan menyesuaikan substrat. Seperti itu. Namanya induced speed model. Jadi ketika enzim mau menghampiri active site, ya, dia yang berkonformasi, ya, menjadi seperti ini. Oke. Berikutnya penggolongan enzim. Nah, ini udah tadi, ya. Nah, ini yang kedua, tadi cara kerja, ingat cara kerja enzim ada dua, ya. Yang pertama key and lock, kunci and gembok, dan induced speed model, ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada beberapa faktor. Yang pertama, temperatur atau suhu. Lihat, kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu. Biasanya, setiap kenaikan 10 derajat, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Sehingga memang setiap 10 derajat itu dia naik, ya. Tuh, seperti itu.
Jadi makanya kalau di biologi ada praktikum terkait enzim ya, itu beberapa kali ada yang dipanaskan. Ya. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim pada manusia bekerja paling efisien di suhu 37 derajat Celcius, sama dengan suhu tubuh. Sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi memang apa ya, suhu enzim itu memang kalau terlalu tinggi, biasanya enzim dan protein itu dinonaktifkan dulu. Ya. Berikutnya ada perubahan pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH yang sangat tinggi atau basa kuat. Yang sangat rendah itu biasanya di pH 1, 2 ya. Kalau yang sangat tinggi itu di basa ya 14 kan ya pH itu ya dari 1 sampai 14. Netral 7. Nah, ternyata enzim pepsin pH optimum di 2. Pepsin karena ada di lambung, asam. Sedangkan tripsin itu di pH optimum yang basa itu 8,5. Ya, seperti itu. Berikutnya apa? Yang mempengaruhi kerja enzim ada konsentrasi enzim. Jika pH dan suhu suatu enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi sebanding dengan jumlah energi yang ada. Sebaliknya, jika pH, ini penjelasannya tadi ya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Ya ini ya, kaitannya, konsentrasi enzim. Tadi dengan pH sebelumnya. Berikutnya ada faktor inhibit atau penghambat. Ya, penghambat. Inhibit. Susah ibu nulisnya. Inhibitor. Nah, penghambat. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Ini kan substrat ya, sisi aktif enzim yang nantinya akan ini substrat, ini sisi aktif site-nya. Jadi harusnya enzim itu menempel pada substrat, ternyata substrat ini berkompetitif atau bersaing dengan inhibitor. Jadi inhibitor dan substrat bersaing, hanya salah satu yang dapat berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Nah, enzim tidak berfungsi selama inhibitor masih menempel. Jadi ketika sudah ditempeli oleh inhibitor, mau itu ada substrat ya tidak bisa berfungsi. Ya. Yang kedua, itu ada namanya inhibitor non-kompetitif. Ya, dia tidak memburu aktif site enzim. Dia tidak menempel pada sisi aktif enzim, tapi dia akan menempel pada bagian enzim ya. Dan mengubah bentuk enzim sehingga tidak cocok lagi dengan substrat. Sehingga tadinya awalnya ini substrat seperti ini, sisi aktif seperti ini dan biasanya harus cocok ya. Ketika ditempeli inhibitor non-kompetitif, akhirnya jadi berubah sisi aktifnya sehingga tidak match lagi dengan substrat. Ya, seperti itu. Ini ya, berikutnya nomenklatur dan klasifikasi enzim. Ya. Enzim diberi nama dengan menambah air dan ase pada nama substrat yang dibuat oleh enzim tertentu. Contoh enzim maltase. Ya. Enzim lipase itu untuk mengubah glukosa. Contoh enzim hidrolase. Ya. Misalnya karboksilase dan sebagainya. Ya, bisa nanti kalian pelajari. Kontrol kerja enzim ini ya. Dalam biologis, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul yang berperan sebagai pemicu atau aktivator, atau adanya inhibitor, penghambat. Ya, keduanya biasanya disebut secara bersama-sama atau efektor. Kontrol ini ya, enzim lainnya dapat berbentuk pengaturan pada proses terjadinya enzim yang aktif berasal dari enzim yang belum aktif atau proenzim atau zimogen. Jadi enzim yang belum aktif itu proenzim atau zimogen. Nah, berikutnya di katabolisme yang contohnya respirasi dan fermentasi, ya.
ini respirasi seluler ya, bukan untuk respirasi pernapasan, bahwa ternyata respirasi melibatkan ada 4, ada glikolisis, ya, siklus Krebs, dan transfer atom. Loh, Bu, ini ada 3. Ada satu lagi antara glikolisis dan siklus Krebs ini ada yang namanya dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tapi ada yang menyebut bahwa itu suatu proses, ada juga yang tidak memasukkannya karena memang untuk dekarboksilasi oksidatif itu dia mengubah untuk atau jembatan untuk menuju ke siklus Krebs. Nah, glikolisis memanen energi kimiawi dengan mengoksidasi glukosa menjadi piruvat. Siklus Krebs menyempurnakan oksidasi molekul penghasil energi. Ya, membran dalam mitokondria mengkapal transport elektron dengan sintesis ATP, adenosin trifosfat. Respirasi seluler menghasilkan banyak molekul ATP. Nah, ini ATP inilah ya yang merupakan energi dari tiap sel yang dihasilkan untuk tubuh makhluk hidup, ya. Nah, proses metabolisme yang terkait ya, fermentasi memungkinkan sebagian sel dapat menghasilkan ATP tanpa oksigen. Jadi yang anaerob ya. Glikolisis dan siklus Krebs menghubungkan banyak jalur metabolisme lain. Ya, tadi kan metabolisme itu nanti kita bagi lagi, ada yang karbohidrat, ada yang metabolisme protein, metabolisme lemak. Nah, ternyata memang nanti masuk ke jalur-jalur ini, glikolisis dan siklus Krebs. Bisa jadi ya, nanti next kita bahas. Mekanisme umpan balik mengontrol respirasi seluler. Nah, ini ya aliran energi di suatu ekosistem, bahwa memang energi cahaya sangat dibutuhkan ya. Kalau di tumbuhan itu dia memang di ekosistem ada kloroplas ya. Kloroplas itu nanti yang menghasilkan O2 ya. O2 dimanfaatkan di mitokondria, tempat respirasi sel. Nah, akan mitokondria khususnya di makhluk non tumbuhan ya, atau di hewan maupun manusia, nanti dia akan menghasilkan CO2. Kan kita kan kayak bernapas juga kan membutuhkan oksigen, mengeluarkan CO2. Sama ini juga ya, menghasilkan CO2 dan H2O nanti dimanfaatkan lagi oleh di fotosintesis, begitulah seterusnya. Nah, yang dibutuhkan energi itu ya ATP itu ya dari mitokondria, atau energi untuk sebagian besar kerja seluler. Nah, nanti ada energi panas. Ya. Jadi mitokondria ini ya, energi tidak bisa didoa. Energi ini mengalir ke dalam ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkan ekosistem sebagai panas. Oke. Bagaimana ATP menggerakkan kerja seluler? Ya, gimana caranya ketika ATP dibentuk? Nih, ATP yang sudah dihasilkan untuk energi itu ada yang memang masuk ya sebagai zat larut, ini zat larut, protein membran ya. Kemudian dia akan diubah menjadi, kan ini adenosin trifosfat, diubah menjadi adenosin difosfat. Difosfat itu adenosin yang punya 3 fosfat berubah menjadi adenosin dengan 2 fosfat dan melepas 1 fosfat ya. Nah, ada juga yang dia ada protein motor sama ya untuk melepas 1 fosfat. Ini reaktan produk yang dihasilkan. Jadi dari ATP itu dipecah menjadi ADP dan P. Yang nantinya P. Ya, seperti itu. Berikutnya pengenalan tentang rantai transfer elektron. Ini ya. Nah, gambaran umum respirasi sel, atau kita coba ke sini dulu ya, gambaran umumnya. Yang pertama itu glikolisis. Ya. Glikolisis respirasi sel ya, respirasi seluler. Ada 4 atau ada juga yang menyebutkan 3. Yang pertama glikolisis, tentu ya, yang dibutuhkan itu glukosa. Siapapun makhluk hidupnya, manusia juga kan kadang kita butuh dari karbohidrat yang paling mudah dicerna ya. Bahkan bakteri sekalipun, dia medium tumbuhnya dia pakai ada glukosa. Ya. Glukosa dari ATP
yang pertama kan sebelum dihasilkan ATP dia utang dulu. ATP diubah menjadi ADP. Ya. Nah, dengan menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Sama ATP diubah menjadi ADP. Nah, fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim aldolase itu menjadi ini ya, dihidroseton fosfat, gliseraldehid 3-fosfat ya. Nah, dengan NAD dia akan membentuk NADH2 karena dia akan menangkap satu H+. Ya, seperti itu. Sehingga menjadi 1,3 asam bifosfat sama ya ADP yang tadi dikeluarkan akan menangkap satu fosfat dari sini sehingga jadi ATP. 3 asam difosfat menjadi 3 asam fosfogliserat. Ya. Jadi juga 2 asam fosfogliserat melepas H2O, asam fosfoetanol pirupat. Ya tentu sebenarnya ada beberapa enzim yang berperan dalam proses-proses ini, ya. Akan menangkap fosfat menjadi ATP. Akhirnya asam pirupat. Sehingga satu kali proses glikolisis itu akan menghasilkan 2 asam pirupat, ya. Kemudian ATP-nya 1, 2, 3, 4, ya. 4 ATP, namun 4 ATP di sini dipakai untuk melepas atau untuk dipecah sehingga menjadi 2 ATP. Jadi hasil dari glikolisis 2 asam pirupat, 2 H2O, dan 2 ATP. Bagaimana dengan ini, Bu? Nah, ditambah dengan NADH2. Nah, ini kasus yang kadang tidak dimasukkan. Padahal ini juga dia masuk ke dalam respirasi seluler. Karena asam pirupat yang dihasilkan dari glikolisis itu diubah menjadi asetil-CoA yang menjadikan gerbang untuk di siklus Krebs yang masuk ke mitokondria. Sehingga di dekarboksilasi itu kan satu glikolisis 2 asam pirupat sehingga akan menghasilkan 2 asetil-CoA dengan ditambah 2 NADH2. Ya. Ini hasil dari DO. Tentu ada ya bantuan koenzim dan melepas karbon dioksida. Jadi kalau di glikolisis itu yang dilepas air, sedangkan di dekarboksilasi oksidatif yang dilepas adalah CO2 atau karbon dioksida. Masuk ke siklus Krebs. Ya. Tadi asetil-CoA hasil dari pengubahan asam pirupat di dekarboksilasi oksidatif ya dengan melepas CO2 dan memasukkan koenzim A ya itu menjadi asetil-CoA. Nah, ini asetil-CoA kemudian melepas koenzim A menjadi asam sitrat. Nah, asam sitrat melepas CO2 ya jadi CO2 juga dilepas di siklus Krebs ya. Itu dengan adanya NAD menangkap H+ menjadi NADH ya. Kemudian dari asam sitrat menjadi asam alfa ketoglutarat melepas CO2. Nah, kemudian sama dia NAD ini menangkap H+ sehingga NADH2 ya. Dan ADP menangkap fosfat sehingga menjadi ATP. Nah, ini asam alfa ketoglutarat jadi asam suksinat. Ya, asam suksinat ya, dia punya FAD. FAD akan memindahkan yang senyawa hidrogen ya. Jadi FADH2. Kemudian asam suksinat jadi asam malat
dengan ini ya, NAD menangkap H+ jadi NADH, jadi asam oksaloasetat, begitu seterusnya. Sehingga siklus Krebs ini menghasilkan 2 CO2. Kenapa 2? Karena dari satu glikolisis ada 2 asam piruvat. Jadi 2 CO2, ininya 2 ya. Kemudian 2, ini 2 ya. CO2, kemudian NADH-nya 2, kemudian 2, 2, 2, 2 ya. Jadi untuk CO2 karbon dioksidanya ada 4 ya. NADH-nya ada 4 dan FADH-nya ada 2 ya. Seperti itu. Karena dari 2 asetil-CoA hasil dari 2 aspir. Nah, berikutnya terakhir masuk ke transfer elektron. Nah, transfer elektron ini yang mengubah ini. Adanya ini. Ya. Sehingga NADH melepas 2 elektron menjadi NADH dehidrogenase. Dilepas juga 2 elektron jadi ubiquinon melepas 2 elektron jadi sitrokrom C. Nah, ini yang akhirnya akan dibentuk NADH menjadi 2H+ jadi setengah O2 yang menghasilkan H2O atau air ya. Nah, dari sini ini akan dilepas 3 ATP. Sehingga 1 NADH setara dengan 3 ATP. 3 ATP. Ya. Nah, untuk FADH karena dimulainya di sini FADH2 nih di sini di ubiquinon sehingga 1 FADH setara dengan, maaf ya tulisannya nggak jelas, semoga dengan perkataan ibu jadi lebih jelas, 2 ATP. Jadi disetarakan, tadi kita jumlah ya di awal, di glikolisis dapat berapa? Dapat 2 aspir, 2 ATP, ya 2 NADH. Nanti disetarakan seperti itu. Ya. Berikutnya di sini ya dari DO, siklus Krebs dan transfer elektron. Seperti ini ya. Jadi memang kalau misalnya di siklus Krebs ini ya melepas sehingga transfer elektron ini nanti elektron-elektronnya dilepas ya. Akhirnya didapat ATP sebanyak ini ya. Nah, ini glikolisis tadi dapat 2 NADH dan 2 ATP. Kenapa asam pirupatnya tidak dituliskan? Karena asam pirupatnya nanti akan digunakan atau diubah di dekarboksilasi oksidatif. Ya. Nah, ini siklus Krebs 6 NADH dan 2 FADH2. Ya, energinya 2 ATP. Transfer elektron. Nah, dari mana 10 NADH. Nah, dari mana 3 ya tadi? Ya, dari mana 2 tadi? Dari sini. Nah, ini. Ya, pengubahan dari ini ke sini. Sehingga total ATP yang dihasilkan itu sejumlah 38 ATP. Ya. Ini. Nah, itu berikutnya ada fermentasi alkohol. Berarti yang anaerob ya, fermentasi ya. Perubahan glukosa tanpa oksigen, berarti anaerob, merupakan tahapan glikolisis dan pembentukan NAD+. Tempat terjadinya di sitoplasma. Dilakukan oleh Saccharomyces
cerevisiae menghasilkan 2 etanol, alkohol, 2 CO2, dan 2 ATP. Dari sini tetap melalui tahap glikolisis tapi yang anaerob ya. Karena memang tanpa oksigen ya. Sini. 2 piruvat, 2 asetaldehid. Ini ya, menghasilkan ini. Sedangkan fermentasi asam laktat, perubahan glukosa tanpa oksigen melalui tahapan glikolisis dan pembentukan enzim di tempat sitoplasma sama dilakukan oleh sel otot atau bakteri laktat. Nah, ini sel otot. Kenapa sel otot? Misalnya kalian pernah melakukan lari maraton, ya. Ternyata bagian betis itu merasa pegal. Nah, itu ada fermentasi asam laktat. Kenapa? Karena energi dibutuhkan secara terus-menerus tapi harus cepat gitu. Nah, atau ini lari maraton bisa jadi ya pegal-pegal atau sprint 100 meter. Kenapa suka pegal-pegal? Karena memang ya tadi ada asam laktat yang tertimbun. Ya. Kemudian, nah ini respirasi aerob dan anaerob. Pengubahan asam piruvat menjadi etanol tadi sama ya sebenarnya. Ini menjadi asam laktat. Ini di sini bagan kimianya. Oke. Nah, ada yang membedakan antara fermentasi alkohol dan cuka. Cuka ya. Nah, perbedaannya sih keperluan O2. Kalau fermentasi alkohol itu tanpa O2 bebas. Jadi alkohol itu benar-benar tidak ada O2. Sedangkan fermentasi cuka itu memerlukan O2 bebas. Mikroorganisme yang terlibat untuk alkohol itu Saccharomyces, sedangkan fermentasi asam cuka itu bakteri asam cuka. Bahan dasarnya gula, alkohol itu ya, gula. Kemudian kalau fermentasi cuka itu bahan dasarnya alkohol. Ya. Hasilnya alkohol dan karbon dioksida, ada uapnya ya. Makanya kalau misalnya ini ya, kemudian ada asam cuka dan H2O air. Reaksi kimianya ini C6H12O6 menjadi 2CH2 5OH tambah 2CO2 ditambah 28 kalori Kak. Ya. Kalau ini etanol ya, ini karbon dioksida dan ini energi. Nah, ini dari etanol dihasilkan ini asam cuka dan air dan 15 kalori. Tuh, tadi yang Ibu singgung di awal, metabolisme itu menyangkut metabolisme karbohidrat ya. Polisakarida dipecah menjadi disakarida, disakarida dipecah menjadi monosakarida. Ini glukosa jadi karbon dioksida dan ini plus ya, bukan plus. Nah, gitu ya. Kemudian merupakan substrat sirkulasi paling utama. Ya, tiap 1 gram menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori. Jadi memang karbohidrat itu menghasilkan per 1 gram itu 4,1 kilokalori. Sehingga kalau misalnya untuk keperluan diet ya, itu sangat mungkin sekali untuk diatur porsinya. Berapa yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas misalnya sebagai binaragawan dan sebagainya, sehingga makanan ya, kalau kita masuk di ilmu gizi ya, berapa gram karbohidrat, berapa gram protein, berapa gram lemak. Nah, lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diubah menjadi dehidroaseton fosfat. Dehidroaseton itu akan berubah menjadi fosfoglyceraldehyde yang zat antara pada glikolisis dan daur krem. Ya. Zat antara ini dan daur krem adalah DO, dekarboksilasi oksidatif. 1 molekul lemak ditambah 2H2O menjadi ini, C6H12O6 atau glukosa. Jadi memang tentu kalau misalnya kita diet karbo, misalnya karbohidrat, kita makan lemak saja bisa cukup karena
Dari lemak ditambah air itu bisa C6H12O6 yang dibutuhkan tubuh. Sehingga perbandingan C karbon ya HO pada lemak lebih tinggi dibandingkan pada karbohidrat. Sehingga oksigen yang digunakan lebih banyak. Rantai lemak banyak mengandung gugus CH2 yang sangat tereduksi. Sehingga energi yang dihasilkan 2 kali lebih besar daripada karbo. Lihat. Energi yang dihasilkan tiap 1 gram lemak itu 9,3. Jadi makanya ketika mengkonsumsi lemak itu berlebih, tapi ternyata tubuh sudah dipenuhi oleh karbohidrat, itu bisa ditampung atau ditimbun lemak itu. Makanya memang ketika kita makan banyak mengandung lemak, bisa jadi kita kurangi yang banyak mengandung karbo, tapi hesenya sudah lidahnya Indonesia ya, kalau misalnya kita makan steaknya di Sanguan misalnya, atau makan makan lain ya tidak terlepas pada nasi. Padahal sebenarnya kalau kita mengkonsumsi lemak itu tidak apa-apa, tidak mengkonsumsi karbohidrat ya, karena nanti dari 1 molekul lemak ditambah air juga akan menghasilkan ini ya yang dipecah. Tapi ibu juga sih masih kesulitan kalau misalnya tanpa ada karbo ya, seperti itu. Padahal memang kayak tepung-tepungan itu kan yang buat gurih itu kan dari karbo ya sebenarnya. Oke, next. Nah, ada metabolisme protein. Protein itu dipecah menjadi asam amino. Asam amino masuk ke jalur respirasi dengan cara transaminasi atau deaminasi. Ibu tidak jelaskan transaminasi dan deaminasi ya, kita langsung saja bahwa protein dipecah menjadi asam amino. Karena ini ada, sebenarnya di biologi ada mata kuliah tersendiri namanya biokimia ya, yang memang sangat dikupas habis terkait nanti metabolisme protein, metabolisme lemak. Nah, kalau di biokim memang bisa membahasnya 1 kali pertemuan, tapi kan kalau di sini hanya disampaikan secara garis besar saja, karena tidak harus sedalam dan sedetail itu ya, seperti itu. Ini tiap 1 gram menghasilkan 4,1, hampir sama ya, protein itu hampir sama dengan karbohidrat. Nah, ini keterkaitan metabolisme karbohidrat dan lemak. Metabolisme karbohidrat secara garis besar ini ya, glukosa itu atau piruvat, asetil-CoA ya, siklus Krebs ini DO ya, siklus Krebs, energi tambah CO2 dan H2O. Gliserol masuk ke metabolisme karbohidrat. Nah, gliserol itu kan hasil pecahan dari asam lemak dan gliserol dari lemak ya. Nah, asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit 2 karbon. Atau kalian pernah tidak mencium minyak goreng yang tengik? Nah, itu tengiknya minyak goreng atau yang lemak-lemak dihasilkan itu karena adanya asam lemak. Unit 2 karbon mengikat 1 molekul CoA membentuk asetil-CoA. Nah, ini lanjutannya ya untuk silakan ini. Nah, ini keterkaitan karbohidrat dengan protein. Next. Oke, ini senyawa. Nah, ini ya. Ini yang paling penting ya, bahwa asupan nutrisi dan protein, karbohidrat dan lemak. Tentu yang utama itu di karbohidrat ya, yang paling gampang dipecah jadi gula. Kemudian ada proses ini ya, siklus Krebs, dan akhirnya jadi transfer elektron dan jadi energi. Sedangkan kalau dari lemak, dia dipecah dulu nih, dari ini pecah dulu ini ke sini, tapi akhirnya dia akan masuk ke jalur ini. Ya, sama protein juga harus dipecah dulu jadi ini, akhirnya masuk ke sini. Ya, seperti itu. Oke, itu saja yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang mau menanyakan, silahkan tanyakan nanti di kolom komentar ya, di kolom komentar di Google Classroom. Mudah-mudahan semua bisa dipahami ya. Kalaupun ada yang belum paham, atau kita bisa aktif di WAG atau bisa japri ke Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Selamat belajar dan mengulik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.